Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati dari Prodi Kesehatan Lingkungan, mata kuliah Higien Sanitasi Makanan dan Minuman dengan dosen pengampu Ibu Yustini Ardila, SKM MPH. Kali ini saya akan mempresentasikan inspeksi saya tentang prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Lokasi inspeksi saya yaitu warung gorengan Ibu Fitri berlokasi di Jalan Oto Diharjo nomor 56 Desa Haukirsari. Apa itu higien sanitasi makanan dan minuman? Higien sanitasi makanan dan minuman adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, minuman, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Prinsip yang pertama, pemilihan bahan makanan. Ibu Fitri biasanya membeli bahan-bahan di warung atau toko dekat tempat tinggalnya. Biasanya, beliau membeli kebutuhan untuk jualan setiap seminggu sekali. Ibu Fitri membeli bahan-bahan tersebut dengan memperhatikan tanggal kadaluarsa, produk, dan kemasan dalam kondisi baik. Prinsip yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan disimpan di dalam kulkas bagian freezer, terutama untuk food frozen atau makanan beku. Namun keadaan kulkas kurang rapi dan ditumpuk tanpa ada celah untuk sirkulasi udaranya. Ini bisa menyebabkan kontaminasi dengan bahan makanan lain. Bahan makanan yang akan diolah ataupun digoreng diletakkan pada lemari kaca tanpa penutup, sehingga bisa menjadikan bahan makanan tersebut terkontaminasi zat atau agen dari luar. Prinsip yang ketiga, pengolahan makanan. Ibu Fitri terlebih dahulu sudah mencuci tangan sebelum mengolah bahan-bahan makanan. Semua bahan makanan juga sudah dicuci sebelum diolah. Namun, tempat untuk mengolah makanan dilakukan di atas lantai dan hanya dilapisi oleh tikar saja. Ini bisa mengundang lalat datang karena tempatnya terbuka. Prinsip yang keempat, penyimpanan makanan masak. Makanan yang sudah diolah dan masih dalam keadaan panas disimpan dalam wadah plastik tertutup sehingga menyebabkan panas pada makanan tersebut menguap dan menjadi titik-titik air pada tutup wadah tersebut. Selain itu, gorengan disimpan di nampan plastik dan hanya ditutupi dengan kertas. Ini memungkinkan lalat dan debu bisa mengkontaminasi gorengan tersebut. Prinsip selanjutnya, penyajian makanan. Pada prinsip ini, penjual menyajikan makanan pada wadah nampan plastik yang telah dilapisi kertas. Apabila ada pembeli, si penjual langsung menyajikan dan membungkus gorengan pada plastik, lalu diberi bumbu sesuai keinginan dari si pembeli. Penjual langsung mengambil makanan tanpa menggunakan alat. Ini dapat beresiko, makanan bisa terpapar zat-zat berbahaya. Selain itu, mengingat karena lokasi warung jualan berada di pinggir jalan, makanan dapat terkontaminasi asap dari kendaraan dan debu dari jalan. Sedangkan khusus untuk pemesanan, penyajian makanannya diletakkan di dalam styrofoam yang diberi alas kertas minyak dan dipisah antara gorengan dan sambalnya. Sambal dibungkus dalam wadah plastik kecil. Indikator peralatan memasak dan dapur. Peralatan yang digunakan untuk memasak belum memenuhi syarat higien sanitasi makanan dan minuman, karena pisau yang digunakan untuk memotong terdapat karat di pinggiran pisau tersebut. Setelah digunakan, pisau tidak dilap dengan kain, tetapi langsung digunakan untuk memotong bahan makanan lainnya. Talenan yang digunakan untuk alas memotong terbuat dari kayu yang mudah lembab dan bau. Selain itu, wajan yang digunakan untuk menggoreng sudah terlihat kusam dan terdapat banyak bekas kerak yang menempel. Untuk bagian dapur, kondisi dapur bukan tempat yang rawan bencana ataupun dekat tempat pembuangan air atau lokasi tambang bangunan. Kondisinya cukup baik, ventilasinya baik, dan pencahayaan yang cukup. Hanya saja, dinding pada dapur terlihat kotor dan sulit untuk dibersihkan, serta lantainya masih belum memenuhi syarat karena berlantai tanah. Dapur juga masih sering dilalui
oleh vektor lalat dan tikus, serta sanitasinya cukup baik. Tersedia tempat pencuci piring dengan air mengalir, terdapat toilet yang layak, namun sayang, tidak terdapat tempat sampah. Indikator personal hygiene. Kondisi kuku si penjama pendek dan bersih. Pakaian yang digunakan penjama bersih dan menyerap keringat. Secara tampilan fisik memiliki personal hygiene yang cukup baik. Rambut tertutupi oleh jilbab, jadi meminimalisir kontaminasi agent fisik. Namun sayangnya, ketika memasak tidak menggunakan sarung tangan dan apron. Kesimpulannya, 1. Pada prinsip pemilihan bahan makanan sudah memenuhi syarat higien sanitasi makanan dan minuman. 2. Prinsip penyimpanan bahan makanan sudah cukup baik. 3. Prinsip pengolahan makanan terdapat indikator yang belum memenuhi syarat. 4. Prinsip penyimpanan makanan masak belum memenuhi syarat. 5. Prinsip penyajian makanan sudah cukup memenuhi syarat. 6. Personal hygiene penjual sudah memenuhi syarat higien sanitasi makanan dan minuman. Saran, untuk penjual kedepannya harus lebih memperhatikan kebersihan saat mengolah atau memasak bahan makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip higien sanitasi makanan dan minuman. Selain itu, harus memperhatikan sarana sanitasi tempat jualan dan kebersihan alat memasak. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.